Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya masih bersama Sirajuddin Abbas dan kita masih membahas mengenai fenomena komunikasi politik bunga. Pak Abbas, kita tadi sudah bicara tentang makna di balik bunga dan kemudian apa yang bisa dilakukan sebenarnya oleh pemerintah ketika masyarakat sudah menunjukkan ini dukungan moral gitu. Tapi kita kemudian harus berbicara lebih jauh lagi mengenai bahaya apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan kalau cara ini kemudian terus dipergunakan atau terus dipelihara, 2017 ini sudah setengah jalan, terus dipelihara memang karena memang sengaja untuk menuju ke 2019. Ada yang menyebut mungkin ini semacam pernikahan antara bela negara kemudian dikawinkan dengan kepentingan politik. Apa yang bisa terjadi ketika ini terjadi, Pak Abbas? Ya, kita menghadapi sejumlah risiko, meskipun hipotetikal semuanya. Yang jelas apa yang terjadi di DKI ini hanya satu tahap awal untuk mobilisasi politik yang lebih besar di 2019. Dan kelihatannya memang ada keinginan untuk mereplikasi model di Jakarta ini di tempat lain. Karena terbukti berhasil, Pak Abbas. Terbukti berhasil, meskipun saya tidak terlalu yakin itu akan efektif. Se-efektif di Jakarta karena ada konteks politik, ada aktor yang berbeda dan ada budaya setempat yang berbeda. Mengapa Anda tidak percaya bahwa cara yang sama akan bisa berhasil lagi kalau direplikasi dalam konteks nasional begitu? Di tempat lain misalnya di Jawa Barat misalnya. Serangan negatif ke salah satu kandidat, calon kandidat misalnya, mulai keluar dan mirip-mirip. Sehari setelah Pilkada DKI Jakarta sudah mulai terasa. Sudah mulai terasa dan mirip-mirip. Misalnya dituduh akan membangun rumah ibadah agama tertentu dalam jumlah tertentu dan itu diarahkan pada kelompok itu. Tekniknya kurang lebih mirip-mirip lah dengan di Jakarta. Tidak ada buktinya fitnah belaka, tetapi jelas itu menyulut emosi sekelompok masyarakat yang mayoritas itu. Nah, tetapi target yang dimaksud di Jakarta berbeda dengan tokoh yang ada di Provinsi Jawa Barat misalnya. Di sana Muslim, di sini minoritas dan dari etnik minoritas juga. Jadi mungkin efeknya tidak akan sama gitu. Baik. Dan juga pemilihan politiknya juga, partai-partai politik pendukungnya juga belum tentu seperti yang di Jakarta. Oke, mudah-mudahan saja tidak seperti itu. Tapi ini bisa jadi tetap digunakan untuk membangun basis kerjasama yang lebih luas antara kelompok politisi non-partai ini, politisi keagamaan non-partai, dengan politisi resmi yang ada partai. Dan simbiosis itu bisa jadi terus dilakukan. Kita lihat misalnya ada video beredar ucapan terima kasih kelompok-kelompok itu dan itu menunjukkan ada hubungan yang sangat baik antara para pemain inti di kelompok itu. Para pemain inti. Oke, Pak Abbas, saya harus stop dulu sejenak. Kita akan kasih kesempatan kepada Pak Radar Pancadahana, budayawan Radar Pancadahana, bergabung dari luar studio. Pak Radar, bisa mendengar kami? Ya. Ya, Pak Radar, kita sedang membahas mengenai memaknai fenomena komunikasi politik bunga. Bagaimana Anda melihat gerakan pemberian bunga ini yang kemudian tidak hanya terbatas pada balai kota, kemudian hanya kepada Ahok dan Jarot, tetapi saat ini sudah begitu meluas, masyarakat memberikan dukungan moral kepada baik polisi maupun pemerintah, dan kita saksikan bunga itu diberikan kepada polda-polda di beberapa daerah di Indonesia. Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang cukup substansial ya di balik kita bisa sebut bukan fenomena sih ya, satu bentuk ekspresi baru ya dengan bunga. Ya. Saya kira bahasa bunga ini atau simbol bunga ini yang begitu masif belum pernah terjadi dalam sejarah politik di negeri ini, juga saya kira di luar negeri. Jadi ini adalah satu bahasa politik atau bahasa ekspresional
untuk persoalan sosial, ekonomis, politis, bahkan kultural, spiritual yang buat saya menyegarkan, yang dipertimbangkan untuk menjadi standar atau acuan bagi ekspresi politis, ekonomis, dan hukum lainnya setelah ini. Hal pertama selain itu tadi adalah bahwa ini menunjukkan bahwa rakyat kita itu sebenarnya terus terang sudah merasa letih, capek, dan merasa tidak setuju dengan cara-cara berekspresi atau berbahasa di kalangan para politikus kita, kaum elit, dan akhirnya juga kaum menengah yang terbawa-bawa untuk menyuarakan atau mengekspresikan aspirasi atau pikiran politiknya dengan cara-cara yang katakanlah kasar, dengan bahasa yang kurang santun, maki-makian, bahkan sampai kepada konflik yang bersifat fisikal. Ini semacam satu buah pesan untuk marilah kita mengubah cara kita mengekspresikan diri, beraspirasi itu dengan bahasa yang lembut, yang manis, yang cantik, yang mampu justru lebih mempengaruhi orang lain. Dan ini adalah bahasa kultural buat saya. Ini membuktikan bahwa masyarakat kita secara umum adalah masyarakat penjaga kebudayaan kita sesungguhnya, yang dalam praksisnya itu cenderung dikhianati oleh para elitnya. Ini mereka mengingatkan dengan cara yang halus. Ini seperti bahasa yang bisu, ya, seperti PP, ya, di kalangan orang Jawa itu cuman dibahasakan dengan cara yang sangat indah. Yang kedua, ini menggambarkan sebenarnya juga ketika kita melihat bunga-bunga ini juga ada di banyak kantor-kantor kepolisian, polda-polda, ini menggambarkan bahwa masyarakat kita itu juga sebenarnya merasa ada kecemasan dalam diri dia, kekhawatiran kepada dalam diri dia ketika persoalan-persoalan mutakhir ini memperlihatkan adanya kekuatan-kekuatan atau elemen-elemen dalam masyarakat kita yang ternyata bergerak secara destruktif, secara negatif, ya, untuk menghancurkan tatanan kebangsaan dan kenegaraan kita. Ada kekuatan-kekuatan seperti itu yang sebenarnya secara historik, ya, kita sebenarnya udah mengalaminya, dan itu memang terpendam secara laten. Gerakan radikal, separatis, intoleran, dan yang lain-lainnya itu kan sebenarnya sejak masa awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan sudah sering terjadi di negeri ini. Dulu mungkin pada zaman Soeharto itu sudah dipenjara semua, dikerangkeng semua. Atas nama kebebasan, reformasi tiba-tiba melepas kerangkeng itu. Sehingga kekuatan-kekuatan yang destruktif ini, kekuatan-kekuatan yang ingin mengambil keuntungan dari kericuhan dan kehancuran bangsa ini, muncul keluar semua, melakukan penghasutan dan yang lain-lain. Nah, kecemasan ini terasa di masyarakat bahwa apa yang selama ini mereka nikmati, mereka jaga, mereka pelihara dengan baik, yaitu keutuhan bangsa, NKRI, dan yang lain-lainnya itu terancam oleh kekuatan-kekuatan yang tiba-tiba mendapatkan peluang ini. Karena itu mereka menitipkan pesan kepada pihak-pihak tertentu yang memang secara konstitusional bertugas untuk itu, untuk tetaplah jaga bangsa ini. Kenapa? Karena memang tugas Anda semua begitu, bukan tugas kami. Kami tidak kuasa. Anda punya perangkat, punya peralatan, punya amanah secara konstitusional dan secara elektoral, diberi fasilitas itu untuk coba menangani itu. Dan yang ketiga, saya kira ini juga message, ya, kepada dunia juga secara keseluruhan, bahwa tidak selalu kompetisi atau kontestasi dalam bidang apapun, termasuk politik, termasuk ekonomi, perebutan lahan dan yang lain di tingkat dunia itu diselesaikan dengan cara yang keras dan kasar, sampai kepada konflik-konflik yang bersifat fisikal, material, penggunaan senjata, ancaman, dan yang lain-lain. Kenapa semua tidak bisa dibicarakan dengan cara yang jauh lebih lunak, ya, soft diplomasi, dengan cara yang lebih halus, lebih penuh dengan senyum, lebih penuh dengan keindahan. Dan saya kira justru message-nya dengan itu akan sampai. Kalau semua bersepakat seperti itu, berbagai konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan, di Korea, dan yang lain-lain akan bisa diselesaikan dengan baik di atas meja, sambil menikmati teh, sambil menikmati keindahan dari masing-masing kebudayaannya. Dunia harus dibangun dengan satu cara baru, dengan satu terobosan baru, dengan satu paradigma baru, dengan satu modus yang baru. Dan saya kira orang Indonesia sangat kreatif untuk bisa melahirkan hal itu. Hanya apakah pihak yang berwenang, obligor terbesar dari kebudayaan kita itu, yakni pemerintah itu, mampu membaca ini,
mampu mengoptimalisasinya, mampu memberdayakannya sehingga dia menjadi power kita yang sesungguhnya. Karena power Indonesia itu bukan apa-apa, bukan senjata, bukan ekonomi, bukan politik, tapi kultural. Inilah bukti sekali lagi dari banyak bukti yang pernah saya juga tuliskan bahwa kekuatan kebudayaan Indonesia itu memberikan jalan keluar yang paling baik di antara penyelesaian-penyelesaian lainnya. Oke, baik Pak Radar, Anda sudah menjelaskan apa poin-poin yang kemudian bisa dibaca atau pesan-pesan yang ingin dititipkan oleh masyarakat melalui bunga. Nanti kita akan bahas selanjutnya, efektifkah cara ini atau kemudian bagaimana kemudian menjalankan pesan yang sudah dititipkan melalui bunga ini melalui tangan-tangan pihak yang punya kekuasaan. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama.